Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tilawati Nur Hasanah dengan NIM 2437536. Saya berasal dari program studi pendidikan vokasional Desain Fashion, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar coding, yaitu Bapak I. Permana STMT. Di sini saya akan membahas tentang array dan stroke. Yang pertama yaitu array. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpul nilai dengan tipe data yang sama dan setiap elemennya diakses menggunakan indeks. Indeks array itu selalu dimulai dari 0, sehingga elemen pertama berada pada posisi ke 0. Array dapat berdimensi tunggal, satu dimensi, ataupun multidimensi, dua dimensi, tiga dimensi, dan seterusnya. Di deklarasi array dimensi 1. Array 1 dimensi digunakan untuk menyimpan data dalam satu urutan. Contohnya, integer A sebanyak 5 atau sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Elemen diakses melalui indeks, misalnya integer A, buka kurung 0, tutup kurung, koma, integer A, buka kurung 1, tutup kurung, dan seterusnya. Deklarasi array dimensi 2. Array 2 dimensi dapat dianggap sebagai tabel dengan baris dan kolom. Misalnya integer A, buka kurung 2, tutup kurung, kemudian buka kurung 5, tutup kurung, sama dengan buka kurung lagi, di dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, koma, baru buka kurung 6, 7, 8, 9, 10, tutup kurung lagi. Aksesnya menggunakan indeks baris dan kolom seperti A, buka kurung 0, tutup kurung, buka kurung 2, tutup kurung, atau A, buka kurung 1, tutup kurung, buka kurung 4, tutup kurung. Operasi-operasi pada array. Yang pertama itu ada create, membuat atau mendeklarasikan array. Read, membaca nilai elemen array. Update, mengubah nilai elemen array. Delete, menghapus atau mengosongkan elemen array. Selain itu, array sering digunakan bersama perulangan untuk mengakses banyak data secara efisien. Stroke atau rekaman. Stroke rekaman adalah tipe data yang dapat dibuat sendiri oleh programmer untuk menyimpan data dengan berbagai tipe dalam satu kesatuan. Stroke sangat berguna untuk menyimpan data yang lebih kompleks. Misalnya data mahasiswa yang memiliki name, angka atau string, kemudian nama, string, kemudian deklarasi tipe data stroke. Stroke memungkinkan programmer menyimpan dan mengelola data yang lebih terstruktur. Akses tipe data stroke atau rekaman. Untuk mengakses anggota stroke digunakan tanda titik, buka kurung titik, tutup kurung. Contohnya tuh ada di sini, iip, name, mengakses nama, kemudian iip name mengakses name. Iip titik name mengakses name. Stroke juga dapat digunakan bersama array sehingga memungkinkan penyimpanan banyak data mahasiswa sekaligus. Nah, operasi-operasi pada stroke itu ada pada stroke juga berlaku operasi CRUD, yaitu membuat, membaca, mengubah, dan menghapus data. Penerapan stroke mempermudah penanganan data yang memiliki banyak atribut sehingga program menjadi lebih cepat, rapi, dan efisien. Nah, kemudian di sini tugasnya yaitu buatlah sebuah program yang mendeklarasikan sebuah tipe data struktur yang memiliki beberapa tipe data array di dalamnya, kemudian lakukan operasi CRUD pada tipe data struktur tersebut. Nah, jadi ini dari program array tadi, yaitu program untuk CRUD, create, write, update, dan delete. Nah, ini yang pertama di bagian ini ada library. Include ini adalah library yang digunakan. Include yang bagian ini itu untuk input atau output. Kemudian yang di bagian include string ini untuk agar bisa memakai tipe data string. Kemudian yang di bagian bawahnya using namespace itu untuk supaya tidak perlu menulis std code, cukup code saja. Kemudian di bagian bawahnya ini ada struktur dengan array, yaitu struktur mahasiswa, string nama, integer nilai sebanyak 3 nilai. Array ini nilai berisi 3 elemen. Kemudian di sini maksimalnya ada 100 data mahasiswa, data mahasiswanya itu 100, dan integer jumlahnya itu sebanyak 0.
Kemudian ini ada di bagian eh, fungsi create. Nah, di sini fungsi tambah data itu untuk digunakan menambahkan data baru. Kemudian di bagian chain tanda lebih besar data mahasiswa jumlah nama ini untuk menyimpan nama ke array struktur. Kemudian di bagian eh, ini jumlah log4. Bentar teman-teman. Kemudian di hasil code masukkan tiga nilai for integer i sama dengan 0 ini. Kemudian ada cin tanda lebih besar 2 data mahasiswa jumlah kemudian titik nilai itu untuk log4 atau mengisi tiga nilai ke dalam array nilai. Nah, kemudian di sini ada jumlah plus plus data berhasil ditambahkan. Jadi data berhasil ditambahkannya satu dan mencetak pesannya berhasil. Nah, fungsi dari ini read yang bagian ini file tampilan data dan if jumlah sama dengan 0, code belum ada data dan return. Ini fungsinya itu mengecek apakah data itu kosong. Jika kosong, tampilannya belum ada data. Nah, dan keluar dari fungsi. Jadi yang di bagian ini tuh for integer i ini adalah log menampilkan seluruh mahasiswa berdasarkan jumlah datanya. Nah, kemudian for integer ini adalah log kedua untuk menampilkan tiga nilai mahasiswa. Nah, kemudian yang fungsi update ini di bagian void update data, yaitu berfungsi untuk meminta indeks data yang mau diubah. Nah, kemudian di bagian eh, di bagian if index ini berfungsi untuk mengecek apakah indeksnya itu valid atau tidak. Terus di bagian yang code update nama ini berfungsi untuk mengupdate nama mahasiswanya. Dan untuk code update tiga nilai ini berfungsi untuk mengupdate ketiga nilai. Dan fungsi dari delete-nya ini, yang bagian file hapus data ini, meminta indeks yang ingin dihapus. Nah, kemudian yang di bagian if indeksnya ini, dia tuh mengecek validasi dari indeksnya. Dan yang di bagian for integer i, geser data ke kiri yang for integer i ini berfungsi untuk menggeser data setelah indeksnya ke kiri. Contohnya tuh hapus indeksnya 2 atau indeks 3 dipindahkan ke indeks 2 dan seterusnya. Kemudian di bagian jumlah ini mengurangi jumlah data total dan pesannya berhasil. Nah, ini bagian dari menu program utama main, yaitu di bagian ini adalah variabel pilihan untuk menyimpan input menu. Kemudian di bagian ini berfungsi untuk menampilkan menu CRUD tadi. Dan di bagian stick pilihannya ini, yaitu switch pilihannya ini berfungsi menentukan fungsi yang dipanggil berdasarkan input user. Setiap angka menunya memanggil fungsi sesuai namanya. Nah, while ini berfungsi untuk menu keluar. Programnya berarti yang bagian ini programnya return ini berarti programnya selesai. Jadi saya akan coba kita compile and run. Ini kita klik titik masukkan data satu, kemudian namanya saya buat nama saya Tila, enter. Kemudian di sini saya masukkan nilainya 70, 3 nilai ya teman-teman, 80, kemudian 9, salah, 90, enter. Nah, ini data berhasil ditambahkan. Kemudian saya pilih untuk yang kedua yaitu tampilan data, enter. Nah, ini terpilih jadi namanya Tila, nilainya 70, 80, 90. Kemudian saya pilih yang di 3, update data, enter. Ini saya masukkan indeks data yang ingin diupdate-nya itu 0. Nah, kemudian namanya saya buat menjadi, saya ganti yang awalnya Tila menjadi Hana. Enter. Kemudian nilainya yang awalnya 70, 80, 90, saya ubah menjadi 50,
60, 70, enter. Nah, kemudian saya pilih lagi yang menu keempat, enter, dan masukkan indeks data yang ingin saya hapus. Kan karena saya udah mengupdate-nya, saya ingin menghapus di indeks datanya di yang 0. Nah, kemudian masukkan indeks data yang ingin diupdate, datanya berhasil dihapus. Kemudian saya pilih menu 5 untuk keluar. Dah, selesai. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.